Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di catatan kitab bagian yang ke-15, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang keraguan terhadap kenajisan air dan berinisiatif untuk menggunakan air yang diragukan. Pembahasan tersebut sudah diulas pada bagian yang ke-14, dan ini adalah merupakan lanjutan dan sebagai penutup dari bahasan ini insyaallah. Sebelum kami memasuki pembahasannya, sekiranya kami mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak benar. Menurut syariat agama itu merupakan kebodohan dan kesalahan dari kami secara mutlak, dan kami memohon kepada Allah pengampunan terkait kalimat-kalimat yang salah dari penyampaian pemaparan daripada kitab Al-Majmu'. Insyaallah semuanya adalah yang akan kami paparkan, tidak akan kami tambahi dan tidak akan kami kurangi. Mungkin penambahan-penambahan tersebut adalah hanya untuk memperjelas tanpa adanya bercampur dengan pendapat kami, karena kami adalah merupakan golongan orang awam yang hanya mencoba untuk menelisik lebih jauh dan mengetahui lebih menyeluruh dan komprehensif terkait dengan kajian para ulama terdahulu, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan tempat yang layak untuk beliau-beliau yang begitu sangat luar biasa. Baik, kita memasuki pembahasannya terkait dengan pembahasan ini, yaitu tentang keraguan terhadap kenajisan air dan sikap untuk berinisiatif dalam menggunakan air yang diragukan tersebut. Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala berkata, jika dia tidak yakin tetapi ijtihadnya berubah lantas menduga kuat bahwa yang digunakannya untuk berwudu itu adalah air najis, Abul Abbas berkata, dia dapat berwudu dengan air yang kedua, sebagaimana halnya jika dia sholat menghadap suatu arah dengan ijtihad, lalu kemudian ijtihadnya berubah. Yang ditetapkan di dalam harmalah adalah bahwa dia berwudu dengan air yang kedua. Karena jika kami mengatakan dia berwudu dengannya dan tidak membasuh bagian yang terkena air pertama dari pakaian dan badannya, berarti kami menyuruhnya untuk mengerjakan sholat sementara di badannya terdapat najis secara meyakinkan. Hal ini tentunya tidaklah dibolehkan. Jika kami mengatakan dia membasuh bagian yang terkena air pertama, itu artinya kami menggugurkan ijtihad dengan ijtihad, dan ini pun tidak boleh pula dilakukan. Berbeda halnya dengan masalah arah kiblat. Sebab di dalam masalah kiblat tersebut tidak berimplikasi, tidak memiliki resiko, tidak berdampak pada perintah untuk mengerjakan sholat dengan menghadap selain kiblat, tidak pula berimplikasi pada pembatalan ijtihad dengan ijtihadnya. Lalu jika kami mengatakan sebagaimana pendapat Abul Abbas bahwa maka dia berwudu dengan air yang kedua dan mengerjakan sholat
serta tidak harus mengulangi sholatnya. Jika kami mengatakan sebagaimana telah ditetapkan, dia bertayamum dan mengerjakan sholat. Namun apakah dia harus mengulangi sholatnya atau tidak? Di dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah dia tidak mengulangi sholatnya karena air yang dibawanya dilarang untuk digunakan berdasarkan syariat. Maka keberadaannya, jika dia bertayamum namun dia membawa air yang dibutuhkannya bila kehausan. Lalu pendapat yang kedua, dia mengulangi sholatnya karena dia bertayamum padahal dia memiliki air yang dinyatakan suci menurut dugaannya yang kuat. Lalu yang ketiga, ini adalah pendapat Abu Thayyib bin Salimah, bahwa jika dari yang pertama ada masih tersisa, maka dia mengulangi sholatnya karena dia memiliki air yang suci secara meyakinkan. Jika dari air pertama tidak ada sisanya sedikit pun, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena dia tidak memiliki air yang suci secara meyakinkan. Penjelasan terhadap hal itu semua adalah masalah ini memiliki muqaddimah yang tidak disampaikan oleh penulis kitab Al-Muhadzab, namun para penganut mazhab kami menyampaikannya dengan mengatakan, jika dia menduga kuat kesucian salah satu dari kedua air tersebut seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dia dianjurkan untuk menumpahkan air yang lainnya. Jika dia tidak mematuhi dan tidak menumpahkannya hingga masuk waktu sholat yang kedua, apakah dia harus mengulangi ijtihad untuk sholat kedua? Di dalam hal ini perlu dicermati, jika dia masih dalam kondisi suci pertama, maka dia tidak harus mengulangi ijtihadnya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan jika dia mengerjakan sholat dengan kondisi suci yang pertama, jika dia telah berhadas, maka perlu dicermati juga, jika air yang diduga kuat sucinya itu masih tersisa, maka dia harus mengulangi ijtihadnya. Pendapat ini ditegaskan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib di dalam kitabnya At-Ta'liq, Al-Mahamili di dalam 2 kitabnya, penulis kitab Asy-Syamil dan yang lainnya dari kalangan ulama Irak, Al-Qadhi Husain dan 2 sahabatnya penulis kitab At-Tatimah dan At-Tahdzib, serta yang lainnya dari kalangan ulama Khurasan. Mereka mengkiaskannya dengan pengulangan ijtihad terkait arah kiblat untuk sholat. Dan kias dengan hakim dan mufti, jika berijtihad terkait suatu masalah dan menetapkan suatu keputusan, lalu kemudian masalah itu muncul kembali, maka dia tidak harus mengulangi ijtihadnya terkait masalah itu. Dalam masalah-masalah yang dikiaskan dengannya terdapat pendapat yang masyhur, yaitu dia tidak wajib untuk mengulangi ijtihadnya, tetapi dia boleh mengerjakan sholat sesuai dengan implikasi ijtihad pertama selama ijtihadnya tidak berubah. Dan pendapat itu seharusnya diterapkan di sini dan lebih layak. Jika air yang diduga kuat suci itu tidak tersisa lagi, maka terkait kewajiban mengulangi ijtihad pada air yang lain terdapat 2 riwayat mazhab. Yang pertama, di dalam hal ini terdapat 2 pendapat terkait jika salah satu dari kedua bejana tersebut terbalik sebelum ijtihad, apakah dia berijtihad pada air yang masih ada? Ini telah dipaparkan sebelumnya. Pendapat ini pula ditegaskan oleh Al-Mutawalli. Lalu yang kedua, pendapat mazhab ini, dia tidak perlu mengulangi ijtihad, tidak ada pendapat lain di dalam hal ini. Pendapat ini kembali ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi serta Imam Al-Baghawi, juga Imam Ar-Rafi'i serta yang lainnya. Jika muqaddimah ini telah diketahui dan dia masuk di dalam sholat lain, lantas dia mengulangi ijtihadnya. Jika dia menduga kuat kesucian yang pertama terhadap air itu, maka tidak bermasalah, dia berwudu dengan air sisanya. Jika masih ada sisanya, lantas mengerjakan sholatnya. Jika dia menduga kuat kesucian air yang kedua di dalam bejana al-qudwa, maksudnya Imam Al-Muzani menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, dia boleh berwudu dengan air yang kedua, tapi mengerjakan sholat dengan tayamum dan mengulangi setiap sholat yang dikerjakannya dengan tayamum. Demikian pula yang dinukil Harmalah dari Asy-Syafi'i bahwa dia tidak berwudu dengan air yang kedua. Mayoritas penganut madhab ini berkata, yang dinukil oleh Imam Al-Muzani dan Harmalah adalah madhab ini. Sementara Abul Abbas bin Suraj mengatakan, yang dinukil oleh Imam Al-Muzani tidak diketahui, disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Al-Muzani keliru terkait nukilannya dari Imam Asy-Syafi'i. Yang terdapat di dalam qiyas Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa dia berwudu dengan air kedua, seperti masalah arah kiblat.
Mayoritas penganut mazhab kami dari kalangan penulis kitab di dalam dua riwayat mazhab sepakat bahwa yang benar dan sebagai mazhab ini adalah yang dinukil oleh Imam Al-Muzani dan Imam Harmalah, sedangkan yang dikatakan oleh Abul Abbas adalah lemah. Selain itu, yang mereka nyatakan itu adalah lemah. Hal serupa pun dikemukakan oleh penulis, dan ini sudah cukup jelas. Syekh Abu Hamid di dalam kitab At-Ta'liq berkata, seluruh penganut mazhab kami tidak menerima apapun yang dikatakan oleh Abul Abbas. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan kekeliruan Abu Abbas. Abu Thayyib bin Salam mengatakan Imam Al-Muzani tidaklah keliru karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini di dalam Harmalah. Sementara Abu Hamid berkata dia perlu mengacu kepada Harmalah sebab Imam Asy-Syafi'i telah menyatakannya di dalam kitab Al-Um di dalam bab air yang diragukan. Sementara penulis kitab Al-Hawi berkata madhab Asy-Syafi'i dan yang dianut oleh mayoritas penganut madhabnya adalah bahwa dia tidak boleh menggunakan air sisa yang pertama dan tidak boleh pula menggunakan air yang kedua. Namun Abul Abbas tidak sependapat dengan mereka. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Mahamili bahwa seluruh penganut mazhab kami tidak sependapat dengan Abul Abbas di dalam hal ini. Mereka berkata, mazhab ini mengatakan bahwa dia tidak boleh berwudu dengan air kedua. Ini adalah pernyataan para tokoh terkemuka penganut mazhab ini. Sejumlah kalangan penulis kitab menegaskan pernyataan yang telah ditetapkan itu. Di antara mereka adalah ada Al-Qadri Husain Al-Baghawi dan yang lainnya. Mereka tidak mengacu pada perkataan Abul Abbas karena sangat lemah pendapat tersebut. Sementara Imam Al-Ghazali juga tidak sependapat dengan para penganut mazhab ini. Semuanya dan mendukung perkataan Abul Abbas. Namun sikap Imam Al-Ghazali ini sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu jangan sampai ada yang terkecoh. Para penganut mazhab kami berkata, jika kami mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abul Abbas, maka dia berwudu dengan air kedua dan harus meratakan air ke semua bagian-bagian tubuh yang terkena air pertama, agar tidak menjadi air musta'mal lantaran terkena najis secara meyakinkan. Di antara yang menegaskan hal ini adalah Imam Al-Furayaini, Al-Fawrani dan Imam Al-Haramain, penulis kitab Asy-Syamil, juga Imam Al-Ghazali serta Imam Ar-Rafi'i serta yang lainnya. Sementara penulis kitab Asy-Syamil berkata, dia harus membasuh bagian yang terkena air yang bukan organ-organ yang dibasuh di dalam wudu, karena bagian-bagian wudu telah disucikan oleh air dari hadas dan najis semuanya. Itu bukan berarti sebagai pembatalan ijtihad dengan ijtihad, karena kami tidak menetapkan gugurnya kesuciannya yang pertama, tidak pula salatnya dengan wudunya itu. Kami hanya menyuruhnya untuk membasuh apa yang dia duga kuat kenajisannya, seperti kami menyuruhnya agar menjauhi sisa air pertama, dan kami menetapkan bahwa air itu telah menjadi najis, dan ini tidak berarti menggugurkan ijtihad dengan ijtihadnya. Yang dikatakan oleh penulis kitab Asy-Syamil terkait dengan bagian tubuh yang dibasuh saat wudhu, cukup baginya hanya dengan meratakan air sekali saja untuk menghilangkan hadas dan najis. Ini juga merupakan makna yang jelas dari perkataan Imam Al-Ghazali. Sementara Imam Ar-Rafi'i berkata, bagian-bagian itu harus dibasuh dua kali, sekali untuk menghilangkan hadas dan sekali lagi untuk menghilangkan najis. Yang dipaparkan oleh Imam Ar-Rafi'i ini berbeda dengan pernyataan para penganut mazhab di dalam pemaparan mazhab Ibnu Surayj, sebagaimana yang telah kami sampaikan dari penulis kitab Asy-Syamil dan Imam Al-Ghazali. Sebelum ini telah kami sampaikan bahwa bagian tubuh yang kami yakini kenajisannya cukup dibasuh sekali saja untuk menghilangkan hadas dan najis berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat tersebut. Maka di sini lebih layak jika kenajisannya tidaklah meyakinkan. Kesimpulannya adalah perkataan Ibnu Surayj di sini adalah sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak wajib untuk mengqadha salat pertama dan kedua berdasarkan pendapat Ibnu Surayj. Sedangkan jika kami mengatakan seperti yang ditetapkan di dalam mazhab ini, maka dia tidak boleh menggunakan air kedua dan bukan sisa yang pertama, tapi dia bertayamum dan mengerjakan sholat. Terkait dengan kewajiban mengulangi sholat yang dikerjakannya dengan tayamum, dari ketiga pendapat yang telah dipaparkan penulis, yang paling sahih adalah pendapat ketiga, yaitu jika air pertama masih ada sisa maka dia harus mengulangi. Tapi jika tidak ada sisa maka dia tak perlu untuk mengulanginya. Yang dimaksud dengan air sisa ini adalah yang wajib digunakan untuk bersuci secukupnya dan tidak mencukupinya. Kami katakan
kami katakan dia wajib menggunakannya, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dari kedua pendapat, seperti yang akan dipaparkan di dalam bahasan tentang tayamum insyaallah. Bagaimana jika air sisa itu tidak mencukupi untuk bersuci? Nah, maka kami berpendapat dia tidak wajib untuk menggunakannya karena ia seperti tidak ada. Pendapat ini ditegaskan kembali oleh Imam Al-Haramain dan yang lainnya. Para penganut mazhab ini menanggapi kalangan lain bahwa dia tidak boleh menggunakan air tersebut dengan berkata dia mampu menggugurkan pengulangan dengan menumpahkan keduanya air tersebut. Dia dianggap lalai lantaran tidak meninggalkan penumpahan itu. Perbedaan pendapat ini hanya terkait kewajiban mengulangi sholat kedua yang dikerjakannya dengan tayamum. Sedangkan sholat yang pertama dia tidak wajib untuk mengulanginya, tanpa adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Baik itu kami mengacu pada pendapat yang ditetapkan mazhab ini maupun mengacu pada pendapat Ibnu Surayj. Hal ini telah disepakati oleh penganut mazhab kami, kecuali Imam Ad-Darimi, sebab dia tidak sependapat dengan mereka dan mengatakan terkait kewajiban mengulangi dua sholat tersebut. Hal ini terdapat tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah wajib untuk mengulangi kedua sholat itu semuanya. Hal yang kedua adalah hanya wajib mengulangi sholat yang pertama saja. Terus yang ketiga adalah wajib untuk mengulangi yang kedua saja. Pendapat Imam Ad-Darimi yang berseberangan dengan pendapat mereka, dan hanya dia sendiri yang tidak sependapat dengan para penganut madhab. Pendapat ini pula lemah dan tidak pula benar. Aku menduga hal ini tidak jelas baginya, karena bagaimanapun itu merupakan kesalahan yang tidak perlu diperhatikan. Kami memaparkan hal seperti ini tidak lain adalah hanya untuk menjelaskan kerancuannya agar tidak terkecoh dengan pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah pertama, jika orang yang mengalami perubahan ijtihad menginginkan agar dia tidak diharuskan untuk mengulangi sholat tanpa ada perbedaan pendapat, maka dia dapat menumpahkan air kedua dan sisa pertama lantas bertayamum dan mengerjakan sholat, dan dia tentu tidak perlu mengulang karena dia dimaklumi terkait penumpahan air, bukan seperti orang yang menumpahkan air karena kebodohannya. Sementara Imam Al-Haramain berkata, seandainya dia menuangkan salah satu dari keduanya ke dalam yang lain, maka ini seperti penumpahan lantas dia bertayamum dan mengerjakan sholat tanpa perlu mengulangi sholat. Beliau juga berkata, seandainya dia menumpahkan air kedua dan membiarkan sisa pertamanya, dia bertayamum dan mengerjakan sholat tanpa perlu mengulangi sholatnya, karena dia tidak memiliki air yang diyakininya kesuciannya. Tidak pula diduga kuat kesuciannya. Jika dia menumpahkan sisa pertama dan meninggalkan air kedua, maka tentang pengulangan sholat terdapat dua pendapat yang telah dipaparkan di dalam kitab. Perbedaan antara masalah ini dengan masalah jika antara dia dengan air terhalangi oleh binatang buas dan semacamnya, yakni secara tegas dia tidak perlu mengulangi untuk sholat. Namun ada perbedaan pendapat di sini, yaitu bahwa dalam masalah binatang buas sebagai halangannya meyakinkan dan tidak ada cara lain. Sementara di sini dia sebagai orang yang lalai lantaran meninggalkan untuk menumpahkan air. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, Abu Thayyib bin Salamah, ini adalah bahasan pertama di dalam kitab Al-Muhadzab. Beliau bernama Muhammad bin Al-Mufaddal bin Salamah bin Asim Al-Baghdadi. Beliau adalah salah seorang tokoh terkemuka penganut madhab kami. Beliau mendalami fikih pada Ibnu Surayj. Beliau memiliki banyak karya tulis. Beliau wafat pada bulan Muharram tahun 308 Hijriah. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, jika antara dua air sementara dia memiliki air ketiga yang diyakini kesuciannya tidak jelas bagi seseorang, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, dia tidak berijtihad karena dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu menunaikan kewajiban dengan yakin. Maka dia tidak perlu melaksanakan dengan ijtihad seperti penduduk Mekah terkait arah kiblatnya. Yang kedua, dia berijtihad karena dia boleh menunaikan kewajiban dengan air yang suci, sebagaimana yang tampak jelas meskipun mampu menggunakan yang suci dengan yakin. Bukankah Anda tahu bahwa dia boleh meninggalkan air hujan yang turun dari langit dan meyakini kesuciannya serta berwudu dengan air yang kemungkinan bernajis? Penjelasan terkait kedua hal tersebut adalah kedua pendapat ini masyhur. Penulis kitab Al-Hawi berkata, kedua pendapat tersebut disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi di dalam penjelasannya. Yang paling sahih dari keduanya menurut mayoritas penganut mazhab kami dalam dua riwayat mazhab adalah hal itu adalah boleh
dibolehkan untuk berijtihad. Ini adalah pendapat Ibnu Surayj dan mayoritas penganut mazhab kami terdahulu yang berkecimpung di dalam masalah perbedaan khilafiyah atau perbedaan pendapat. Pendapat yang lain adalah bahwa yang dipilih oleh Abu Ishaq Al-Marwazi yang diperkuat oleh penulis kitab Al-Mustazhiri. Beliau berkata, yaitu pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Asy-Syamil. Namun, dia tidak menguatkan satupun dari dua pendapat dalam kitab Asy-Syamil. Barangkali dia mendengarnya darinya atau melihatnya di kitab yang lain karyanya. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang dinyatakan sahih oleh mayoritas ulama, yaitu dibolehkan untuk melakukan ijtihad. Mereka sepakat bahwa jika kami membolehkan ijtihad, maka dia dianjurkan untuk meninggalkannya dan menggunakan air yang suci dengan yakin sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Para penganut mazhab ini menyanggah kalangan yang melarang ijtihad dengan mengacu pada qiyas yang seperti itu dengan masalah kiblat. Yang pertama, inilah pendapat yang paling bagus, bahwa kiblat itu adalah satu arah. Maka jika dia mampu untuk menentukan arah kiblat, maka pencariannya di arah yang lain merupakan kesia-siaan. Hal ini berbeda dengan air yang suci. Ia berada di banyak arah. Lalu yang kedua, keyakinan di dalam masalah kiblat tercapai di tempat untuk melakukan ijtihad. Hal itu tentu berbeda dengan masalah air. Lalu yang ketiga, larangan untuk melakukan ijtihad di dalam masalah kiblat dalam masalah yang diasumsikan tidak menimbulkan kesulitan, berbeda dengan air dan pakaian. Lalu yang keempat, pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abu Muhammad di dalam Al-Furuq terkait dengan sebagian penganut mazhab ini, bahwa air adalah harta yang bernilai ekonomis dan bila diabaikan berarti penghamburan terhadap nilai ekonomisnya. Padahal dimungkinkan manfaat ekonomisnya tidak sirna lantaran adanya harta yang lainnya. Namun hal ini berbeda dengan masalah kiblat. Para penganut mazhab ini berdalil terkait dengan penguatan pendapat mazhab di samping yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa salah seorang sahabat pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW melalui sahabat yang lain, lantas mengamalkannya. Yang ditangkap oleh sahabat tersebut hanyalah dugaan kuat, dan dia tidak harus untuk mendatangi Rasulullah SAW untuk mendengarkan langsung dari beliau. Dengan demikian, yang didapatkannya adalah pengetahuan yang pasti. Pihak yang melarang ijtihad dari ketentuan Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataannya di dalam Al-Mukhtasar, jika dia berada di dalam perjalanan dan membawa air dua bejana, dia mesti meyakini bahwa salah satu dari keduanya adalah suci, sementara yang lainnya adalah najis. Para ulama berkata, dia menetapkan perjalanan sebagai syarat untuk ijtihad lantaran dia tidak memiliki air yang lainnya. Menanggapi pernyataan ini, mayoritas ulama menjawab bahwa perjalanan bukanlah syarat menjadi wajib untuk melakukan ijtihad, bukan pula untuk memperbolehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ungkapan penulis, karena dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu menunaikan kewajiban dengan yakin, maka dia tidak perlu melaksanakan dengan ijtihad. Seperti penduduk Mekah terkait arah kiblatnya. Yang dia maksud dengan penduduk Mekah adalah orang yang berada di Mekah yang antara dia dengan Ka'bah tidak ada penghalang, baik penghalang yang sudah ada maupun yang baru muncul. Sedangkan orang yang berada di Mekah dan antara dia dengan Ka'bah terdapat penghalang yang sudah ada sejak semula, seperti gunung dan lain sebagainya, maka dia berijtihad. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Demikian pula hal itu berlaku pada orang yang antara dia dengan Ka'bah terdapat penghalang yang baru muncul, seperti bangunan. Berdasarkan pendapat sahih, seperti itulah yang ditegaskan oleh penulis dan para penganut mazhabnya dalam bab menghadap kiblat. Ungkapan penulis, bukankah Anda tahu dia boleh meninggalkan air hujan yang turun dari langit dan meyakini kesuciannya serta berwudu dengan air yang kemungkinan bernajis. Maksud dari kalimat tersebut adalah jika dia mengalami kondisi hujan dan menyaksikan air yang turun dari langit dan tidak mengenai najis, maka dia dapat memastikan kesucian air tersebut. Meskipun demikian, dia boleh meninggalkannya dan berwudu dengan air yang berada di dalam bejana yang jumlahnya sedikit yang tidak diketahuinya sebelum itu. Barangkali pernah dijilat anjing dan jenis najis yang lainnya. Demikian pula dia berada di sungai dan tempat keberadaan air lainnya dengan jumlah yang melimpah. Dia boleh berwudu dengan air dari bejana dari tempat yang dimungkinkan yang mengandung najis. Di dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.
sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Suatu masalah, para penganut mazhab kami mengatakan, dari dua pendapat ini timbul beberapa masalah yang dapat dirangkum dalam ungkapan, apakah dia boleh berijtihad padahal dia mampu untuk melakukan tindakan yang meyakinkan. Masalah lainnya adalah jika di antara dua air musta'mal dan mutlak tidak ada kejelasan. Ini adalah masalah yang dipaparkan oleh penulis selanjutnya. Yang pertama, jika kami mengatakan dia harus menerapkan yang menurutnya meyakinkan, oleh karena itu dia berwudu dengan keduanya, dan jika tidak yakin maka dia hendaknya berijtihad. Yang kedua, terdapat ketidakjelasan pada kedua pakaian, namun dia memiliki pakaian ketiga yang suci secara meyakinkan, atau dia membawa air yang dapat digunakannya untuk bersuci, salah satu dari keduanya. Jika kami mewajibkan kondisi pakaian yang meyakinkan, maka dia tidak perlu lagi berijtihad, tapi dia mengerjakan sholat dengan pakaian ketiga atau mencuci. Jika kami tidak mewajibkan pakaian yang meyakinkan, maka dia dapat berijtihad dengannya. Lalu yang ketiga, dia membawa dua bekal yang masing-masing satu kulah, dan salah satu dari keduanya adalah najis, namun dia tidak dapat membedakannya dari yang satu dan yang lainnya. Jika kami mewajibkan pakaian yang meyakinkan, dia harus mencampur keduanya. Jika tidak, maka dia dapat berijtihad dengannya. Lalu yang keempat, dia tidak dapat membedakan antara susu yang suci dengan susu yang bernajis, namun dia memiliki susu ketiga dari jenis itu yang diyakini kesuciannya. Syekh Abu Hamid Al-Mahamili di dalam kitab Al-Majmu dan Abu Ali Al-Bandaniji terkait kebolehannya berijtihad berkata, kedua pendapat ini dinyatakan oleh Al-Mutawalli bahwa barangkali yang dimaksud oleh Syekh Abu Hamid adalah jika dia terpaksa hendak meminum susu hingga diwajibkan baginya mencari tahu susu yang suci, seperti halnya masalah air, maka dia harus mencari yang suci untuk bersuci. Jika dalam kondisi tidak terpaksa, maka dia tidak dilarang untuk melakukan ijtihad. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat karena dia tidak dibebani kewajiban, sehingga menghalanginya untuk berijtihad berdasarkan salah satu dari dua pendapat, dan karena dia mampu mengetahui yang meyakinkan. Tujuannya di sini adalah untuk mempertimbangkan nilai ekonomis daripada barang tersebut. Ini adalah perkataan Al-Mutawalli, dan penulis kitab Asy-Syamil menyampaikan hal yang sama, namun dia tidak sependapat dengan Syekh Abdul Hamid. Sebab yang sahih adalah boleh berijtihad pada keduanya secara mutlak tanpa adanya perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala berkata, jika dia tidak dapat membedakan antara air mutlak dengan air musta'mal, di dalam hal ini terdapat dua pendapat atau dua pandangan. Pendapat yang pertama, dia tidak perlu berijtihad karena dia mampu menunaikan kewajiban dengan keyakinan, yaitu berwudu dengan yang manapun dari keduanya. Yang kedua, dia perlu berijtihad karena dia boleh menunaikan kewajiban dengan air yang suci meskipun dia mampu dengan keyakinan. Penjelasan daripada kedua hal tersebut adalah kedua pendapat ini didasarkan pada dua pendapat sebelumnya di dalam masalah ini, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Yang pertama, pendapat yang sahih dari keduanya adalah dibolehkan berijtihad dan berwudu dengan air yang dia duga kuat bahwa air itu adalah air mutlak. Yang kedua, dia tidak boleh berijtihad, tapi dia harus mengacu pada apa yang meyakinkan, yaitu berwudu dengan masing-masing satu kali. Dengan demikian, jika dia hendak beristinja atau mencuci najis lainnya, maka dia mencucinya dengan salah satu dari keduanya, lalu kemudian dengan yang lainnya. Jika dia berwudu dengan keduanya, maka dia tidak pasti dalam niatnya terkait kesuciannya, tetapi dia dimaklumi dalam hal ini karena darurat, seperti orang yang lupa salah satu dari sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala berkata, jika dia sulit untuk membedakan antara air mutlak dengan air bunga, maka dia tidak perlu lagi berijtihad, tetapi berwudu dengan masing-masing dari keduanya. Jika yang sulit dibedakan adalah antara air bunga dengan kencing yang tidak berbau lagi, maka dia perlu berijtihad. Maka dia tidak perlu berijtihad, tapi agar menumpahkan keduanya dan bertayamum. Karena air bunga dan air kencing tidak ada hukum dasar padanya terkait penyucian hingga dapat dijadikan acuan untuk berijtihad.
Penjelasan dari hal itu adalah yang disampaikannya dalam dua masalah ini adalah madhab sahih yang ditegaskan oleh ulama Irak di dalam kitab-kitab mereka yang masyhur. Menurut ulama Khurasan, hal itu adalah sahih. Mereka menyampaikan satu pendapat bahwa dibolehkan berijtihad dalam kedua masalah tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh penulis kitab Al-Khilaf. Sementara Imam Al-Baghawi dan seluruh ulama Khurasan berkata, berdasarkan pendapat ini maka harus ada tanda yang tampak. Dalam hal ini tidak ada yang dapat dikaitkan dengan pendapat terdahulu terkait status kedua air tersebut, bahwa hal itu cukup ditentukan oleh seseorang dengan memiliki dugaan yang kuat tanpa adanya tanda. Ulama Khurasan berkata, ada beberapa masalah seperti masalah ini. Di antaranya jika sulit dibedakan antara susu sapi dengan susu keledai, dan kami mengacu pada madhab ini bahwa ia adalah najis. Atau sulit dibedakan antara cuka dan khamar, atau domba yang disembelih oleh kaum muslimin dengan domba yang disembelih oleh kaum majusi, atau daging bangkai ataukah daging sembelihan, maka menurut madhab ini dilarang untuk berijtihad terkait semua kasus-kasus tersebut. Pendapat ini juga ditegaskan kembali oleh ulama Irak. Ulama Khurasan berpendapat dia boleh berijtihad, namun ini adalah pendapat yang sangat lemah. Seandainya dua ekor domba yang disembelih itu sulit dibedakan antara salah satu dari keduanya adalah tidak bernyawa karena sebab diracun, maka boleh berijtihad terkait keduanya. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat seperti dua air dan dua makanan, karena keduanya dibolehkan namun muncul penghambat pada salah satu dari keduanya. Pendapat ini pula disampaikan oleh Qadil Husain dan ini cukup jelas. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala berkata, jika dia sulit untuk membedakan antara makanan yang suci dengan makanan yang bernajis, maka dia boleh berijtihad pada keduanya, karena hukum dasar keduanya itu dibolehkan. Maka keduanya seperti kedua air tersebut. Penjelasannya adalah yang disampaikan penulis terkait ijtihad dalam hal makanan ini telah disepakati, baik kedua makanan satu jenis seperti dua susu, dua sirup, dua minyak, dua madu, dua mentega, dua sari buah, dua adonan, cuka, sirup dan minyak. Demikian pula pakaian atau tanah dan pakaian dan semacamnya. Semua ini boleh dilakukan ijtihad tanpa adanya perbedaan. Hanya saja dari ini menyampaikan satu pendapat dari Az-Zubairi bahwa beliau berkata tidak boleh berijtihad pada dua jenis yang berbeda. Abu Hamid berkata ini tidak dapat dijadikan acuan sama sekali. Seandainya dua makanan sulit untuk dibedakan dan ada makanan ketiga yang diyakini kesuciannya, maka madhab ini membolehkan untuk berijtihad. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang telah dipaparkan sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala berkata, jika air suci dengan air najis sulit untuk dibedakan oleh orang buta, dalam hal ini terdapat dua pandangan atau dua pendapat. Pendapat yang pertama, dalam Harmalah disebutkan dia tidak perlu memilih mana yang lebih pantas, karena dia memiliki beberapa tanda yang berkaitan dengan penginderaan seperti penciuman. Lalu yang kedua, di dalam kitab disebutkan pula dia perlu memilih mana yang lebih pantas, karena orang buta memiliki cara tersendiri untuk mengetahuinya melalui pendengaran dan penciuman. Maka dia dapat berijtihad sebagaimana halnya dia berijtihad terkait masalah waktu sholat. Jika kami mengatakan dia berijtihad namun dia tidak memiliki indikasi untuk mengetahui secara dominan, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh bertaklid atau mengikuti tanpa mengetahui hukum dan dalil, karena orang yang boleh melakukan ijtihad terkait sesuatu, maka dalam hal itu dia tidak boleh bertaklid kepada orang lain seperti orang yang dapat melihat. Yang kedua, dia boleh bertaklid, ini adalah makna yang jelas pada pernyataan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, karena tanda-tandanya berkaitan dengan penglihatan dan yang lainnya. Jika dia tidak memiliki dugaan yang kuat, ini menunjukkan bahwa tandanya berkaitan dengan penglihatan. Dengan demikian, orang yang tidak dapat melihat dapat menghadap ke arah kiblat. Penjelasannya adalah mereka sepakat bahwa orang yang tidak dapat melihat berijtihad melalui terkait masalah waktu-waktu sholat, namun tidak berijtihad terkait masalah arah kiblat. Sedangkan terkait masalah bejana, tempat air, terdapat dua pendapat. Yang sahih dari keduanya menurut para penganut madhab ini adalah dia boleh melakukan ijtihad.
Pendapat ini juga ditegaskan kembali oleh sejumlah kalangan, diantaranya adalah Imam Al-Fawrani, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mahamili di dalam kitab Al-Mughni, dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz, serta yang lainnya. Sementara di dalam kitab At-Ta'liq, Syekh Abu Hamid berkata, para penganut madhab kami berkata, orang yang dapat melihat dan orang yang tidak dapat melihat sama saja terkait masalah bejana tersebut. Dia tidak mengatakan dan menyatakan ada perbedaan di dalam masalah tersebut. Sementara Abul Abbas Al-Jurjani tidak sependapat dengan para penganut madhab ini dan menegaskan kembali di dalam dua kitabnya, yaitu At-Tahrir dan kitab Al-Bulghah, bahwa dia tidak boleh berijtihad. Pendapat ini menyimpang dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Aku sengaja menjelaskannya di sini agar para mustami tidak terkecoh, para pelajar tidak terkecoh. Jika kami mengatakan dia boleh berijtihad, dan begitu dia berijtihad tidak ada satupun yang meyakininya atau meyakinkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Penulis menyebutkan dalil keduanya, dan yang paling sahih adalah dia boleh bertaklid. Ini cukup jelas di dalam kitab Al-Um. Pendapat kedua mengatakan dia tidak boleh melakukan taklid atau bertaklid. Jika kami mengatakan dia tidak boleh bertaklid, atau kami mengatakan bertaklid namun dia tidak menemukan orang yang dijadikan untuk bertaklid, atau menemukan orang yang dapat melihat dan bertaklid kepadanya, namun orang yang dapat melihat ini mengalami kebingungan juga. Ibnu As-Sabah berkata, Imam Syafi'i berkata, dia tidak boleh bertayamum, tetapi dia memperkirakan air dengan kadar terbanyak yang didapatkannya, dan berwudu lantas mengerjakan sholat, namun dia tidak menyebutkan tentang pengulangan-pengulangan terhadap sholatnya. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata, menurutku wajib mengulangi, karena kesucian air tidak dapat dipastikan dengan tanda baginya. Syekh Abu Hamid berkata, dia bertayamum dan mengerjakan sholat serta mengulang, karena dia tidak mengetahui kesucian air, tidak pula menduga kuat. Ibnu As-Sabah berkata, perkataan Al-Qadhi sesuai dengan ketetapan Imam Syafi'i, dan perkataan Syekh Abu Hamid itu adalah lebih tepat. Jika dikatakan hukum dasarnya adalah suci, maka jawabannya meyakini keamanan terhadap jelas bagi dua. Sementara ijtihad lain menetapkan kesucian yang lain, maka masing-masing dari keduanya berwudu dengan air yang satu dari keduanya tidak bertayamum, salah satu yang lainnya makmum pada yang lain, sholat imamnya itu tidak sah. Penjelasannya adalah yang dipaparkan penulis ini telah disepakati. Hanya saja para penganut madhab kami menyampaikan dari Abu Thur bahwa dia membolehkan salah satu dari keduanya untuk bermakmum kepada yang lain. Tentunya tidak diragukan kelemahan pendapat ini, sebab sholat makmum pada saat itu tidak sah bisa lantaran tidak adanya kesucian imamnya di samping dia mengetahui keadaannya. Masalah yang sama dengan hal ini adalah jika ijtihad dua orang berbeda dengan arah kiblat. Dari salah satu dari keduanya keluar hadas, namun keduanya saling memungkirinya, maka pada setiap kasus itu adalah tidak sah. Kemudian kata tidak yang lain lagi. Penjelasannya adalah banyak terdapat dalam bagian pembahasan yang diperselisihkan hukum dasarnya. Penulis menyampaikannya dengan sangat ringkas.
Maka dari itu kami memaparkan gambaran di samping mensinyalir kaidah madhabnya, kemudian cabang-cabangnya nanti insyaallah. Gambar tiga bejana
False juga makmum tidak sah. Al-Marwazi menyatakan itu adalah sah. Namun najis, maka tidak ada yang sah kecuali sholat yang dikerjakan sebagai imam. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Jika yang suci dua, maka yang sah adalah sholat subuh bagi semuanya. Zuhur bagi imamnya dan imam subuh, sementara bagi selebihnya tidak sah. Seandainya kalau banyak yang menetapkan yang dijadikan acuan menurut pendapat Ibnu Haddad adalah sholat sah bagi imam dan makmum. Menurut mazhab kami berkata sholat masing-masing sah pada lahir dan tidak sah kemudian. Dan terdengar di antara mereka suara adzan yang paling dibenci oleh mereka, maka ini seperti masalah tiga pilihan. Terdapat beberapa pendapat. Menurut Ibnu Qos jika tidak, maka dia harus mengulangi keduanya. Mereka orang akan masalahnya sebagaimana dipaparkan sebelumnya, ini terkait dengan bejana-bejana yang telah dibahas sebelumnya. Tidak ada bedanya sama sekali. Bahwa bermakmum di sini tidak sah, karena jika dalam masalah bejana dianggap sah, maka sudah barang tentu cukup mudah berijtihad dalam masalah bejana. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang ada. Sementara Imam Al-Haramain berkata, bisa diasumsikan ada tambahan pada bejana, yaitu bahwa jika 5 orang berijtihad terkait 5 bejana dan orang najis 1, lalu salah seorang dari mereka berijtihad untuk menetapkan kesucian satu bejana, lantas dia berwudu dengannya dan berijtihad pada sisanya, kemudian menetapkan najis dengan ijtihadnya. Siapa yang menetapkan najis ini boleh menjadikan imam oleh orang itu, namun sah jika dia bermakmum kepada selebihnya tanpa ada perbedaan pendapat bagaimanapun juga. Maksudnya tanpa adanya pengulangan. Dia juga berkata ini tidak muncul dalam masalah adat, sebab tidak ada ijtihad tentang adat, tidak ada ijtihad kan diri tanda yang lalu pertama ada permasalahan sahabatnya Al-Qadhi serta yang lain yang menyebutkan bahwa ada masalah yang memiliki beberapa sub sama dengan masalah yang kita bahas. Salah memaparkan masalah ini dari pembahasan tentang tata cara wudu. Para ulama terkemuka serta sebagai sikap bersegera dalam mengerjakan kebaikan sebelum ajal menyebut dan tanda lainnya. Kebiasaan Al-Qadhi Husain adalah jika dia memaparkan satu masalah, maka dia
mengatakan semua hal yang berkaitan dengannya dan semacamnya. Ini tentunya karakteristik yang sangat baik. Para penganut madhab kami berkata, jika seseorang berwudu dari hadas untuk sholat zuhur dan mengerjakannya, lalu kemudian berwudu dari hadas untuk sholat asar dan mengerjakannya, lalu merasa yakin bahwa dia lupa mengusap kepala atau salah satu kewajiban bersuci pada salah satu dari dua kali belum suci serta dia tidak tahu secara pasti, maka dia harus mengulangi kedua syaratnya. Karena salah satu dari keduanya tidak sah sementara dia tidak mengetahuinya, maka dia seperti orang yang lupa satu sholat dari kedua sholatnya. Hal ini tidak diperselisihkan di antara para penganut madhab kami. Adapun bersuci didasarkan pada perbedaan kami mengacu pada pendapat yang sahih dan baru, pendapat Imam Syafi'i, bahwa perbedaan itu dibolehkan mengusap kepalanya lalu kemudian membasuh rambutnya dan bersuci sah. Jika kami mengacu pada pendapat versi lama bahwa perbedaan itu dibatalkan, maka dia harus jika seseorang berwudu dari hadas untuk sholat zuhur lantas dia mengerjakan juga waktu asar, dia memperhatikan dia merasa yakin tidak mengusap kepala dan tidak mengetahui, maka masalah adalah dan dua masalah ini kami akan memaparkan masalah yang terkait dengan sholat. Adapun yang kami mengatakan bahwa yang bersuci bisa yang pertama, bisa pula yang kedua, dan bisa jadi sebagiannya dari yang pertama dan sebagiannya dari yang kedua, karena jika dia meninggalkannya dari yang kedua maka yang pertama akan sah, dan jika tidak maka yang kedua. Jika kami mengatakan tidak boleh ada pembedaan karena kami membolehkannya, maka wajah dan kedua tangan terbasuh dari wudu yang pertama, sementara kepala dan kedua kaki dari kedua. Jika kami mengacu pada madhab yang sahih bahwa memperbaharui wudu tidak menghilangkan hadas, maka jika kami berkata dia membutuhkan niat baru, maka ini didasarkan bahwa perbedaan niat pada organ-organ wudu maka dibolehkan atau tidak. Dalam hal ini ada dua pandangan. Dalam hal ini terdapat dua pandangan, dan yang paling sahih adalah yang mengatakan hadatnya hilang. Jika kami mengatakan hadatnya hilang, pertama ia seperti bagian yang tidak terkena basuhan, lalu yang kedua ditegaskan bahwa itu tidak menghilangkan hadas. Pendapat dan masalah-masalah yang mendasari ini akan dibahas di dalam bab tata cara berwudu dan bab niat wudu dengan jelas dan pemaparan yang memadai insyaallah. Seorang hendaknya tetap mengacu pada kuat terkait seluruh masalah pokok ini adalah namun itu adalah sholat karena kami meragukan pelaksanaannya dengan kondisi suci, dan pada dasarnya ia tetap pada kondisinya. Jika salat tersebut itu adalah salat asar, maka hal itu didasarkan pada kondisi suci. Kami sekarang sah, maka salat asar adalah sah. Kami mengatakan dia harus bersuci kembali.
yaitu bersuci adalah syarat sah. Kami meragukan apakah dia telah melakukan atau belum. Bila diasumsikan dia belum melakukannya, maka dia tidak boleh masuk di dalam sholat. Hal lainnya. Sedangkan masalah menyelesaikan ditetapkan bahwa dia telah masuk dalam sholat dan ragu. Setelah selesai dari sholat terkait apakah yang telah terjadi itu membatalkannya atau tidak, pada dasarnya tidak membatalkan dan tampak ada sholat tetap sah. Lalu sisi yang kedua adalah keraguan dalam hal menikah dan maka dimaklumi. Namun penjabaran sejumlah kalangan secara tidak lengkap. Yang paling bagus adalah pemaparan dari Al-Qadhi Abu Thayyib di dalam dia berwudu dari hadas dan mengerjakan sholat subuh, lalu kemudian lupa bahwa dia berwudu dan mengerjakan sholat, lantas berwudu untuk yang kedua kalinya dan mengerjakan sholat, lalu menyadari bahwa dia meninggalkan usapan pada salah satu dua wudu dan sujud pada salah satu dari dua sholat, namun dia tidak tahu letak keduanya, maka wudunya sekarang sah tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya. Selain itu, dia harus mengulangi sholatnya lantaran dimungkinkan dia meninggalkan usapan pada wudu pertama dan sujud pada kedua sholat. Hal ini disampaikan oleh penulis kitab Al-Hudah dan ini cukup sangat jelas. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, diantara yang dipaparkan oleh Imam Al-Harumi berkaitan dengan masalah ini dan serupa dengannya, menganut mazhab Syafi'i bermakmum kepada penganut mazhab Imam Abu Hanifah dan sebaliknya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dan banyak sekali kebanyakan kalangan memaparkannya dalam bab kriteria imam. Aku berpendapat bahwa pemaparannya sesuai dengan imam dan untuk bersegera pada kebaikan. Tapi aku memaparkannya secara ringkas. Namun jika aku telah sampai di bab kriteria imam, maka aku akan memaparkannya lebih jauh insyaallah. Lalu kemudian Imam Al-Harumi berkata, Syekhku memaparkan di sini terkait penganut mazhab Syafi'i bermakmum kepada penganut mazhab Abu Hanifah. Jika dia penganut mazhab Abu Hanifah berwudu dan penganut mazhab Syafi'i bermakmum kepadanya, sementara penganut mazhab Abu Hanifah tidak meyakini kewajiban niat wudu dan penganut mazhab Syafi'i meyakininya. Dalam hal ini terdapat tiga pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarayain bahwa bermakmumnya tidak sah, baik dia berniat maupun tidak berniat. Karena jika dia berniat, maka dia berpandangan niat tidak menjadi wajib, maka ia seperti tidak ada sehingga syaratnya tidak sah. Yang kedua, pandangan dari Imam Al-Qafal bahwa sah meskipun tidak berniat karena masing-masing diperhitungkan sesuai dengan konsekuensi keyakinannya dan perbedaan pendapat di dalam hal-hal cabang adalah rahmat. Yang ketiga, pandangan dari Syekh Abu Hamid Al-Isfarayain, jika dia berniat maka sah dan jika tidak maka tidak sah. Ketiga pandangan ini cukuplah masyhur. Yang terpilih adalah pandangan keempat yang akan kami paparkan bersama yang lainnya dari bagian pembahasan kriteria imam, yaitu bahwa bermakmumnya kepada penganut mazhab Abu Hanifah sah dan semacamnya, kecuali bila jika dia benar-benar telah mengabaikan apa yang kami syaratkan dan kami wajibkan. Pandangan ini berlaku dalam sholat penganut mazhab Syafi'i di belakang penganut mazhab Abu Hanifah dan yang lainnya dengan bentuk yang tidak dilihat oleh penganut mazhab Syafi'i, namun dilihat oleh orang yang mengerjakan sholat itu bahwa dia mengganti Al-Fatihah atau tidak, tumaninah atau menyentuh kemaluan atau wanita menurut Al-Ustadz Abu Ishaq dan Abu Hamid. Sholat penganut mazhab Syafi'i di belakangnya tidak sah dengan mempertimbangkan keyakinan makmum. Namun menurut Imam Al-Qafal sah dengan pertimbangan keyakinan imam.
Sementara Imam Al-Baghawi berkata, jika seorang penganut mazhab Abu Hanifah mengerjakan sholat berbeda dengan mazhabnya yang dinyatakan sah oleh penganut mazhab Syafi'i, yaitu dengan mencukupkan dengan wudhu sebelumnya dan tidak berwudhu lagi, atau berwudhu dengan air yang mencapai 2 kula yang terkena najis namun tidak merubahnya, lantas penganut mazhab Syafi'i bermakmum kepadanya, maka menurut Al-Ghafal tidak sah dengan mempertimbangkan keyakinan imam. Namun menurut Abu Hamid, salatnya sah dengan mempertimbangkan keyakinan makmum. Al-Imam berkata, jika seorang penganut mazhab Syafi'i dan penganut mazhab Abu Hanifah menemukan nabit kurma dan tidak menemukan air, lantas penganut mazhab Abu Hanifah berwudu dengannya, sementara penganut mazhab Syafi'i melakukan tayamum, lalu salah satu dari keduanya bermakmum kepada yang lain, maka sholat makmum tidak sah karena masing-masing memandang sholat sahabatnya tidak sah. Ini mirip dengan dua orang yang mendengar suara hadas namun keduanya saling memungkiri satu sama lain. Di antara masalah ini juga adalah masalah terkait masalah air yang digunakan untuk berwudu oleh penganut mazhab Abu Hanifah. Apakah yang mustahmal? Kami telah memaparkan masalah ini sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, mengenai masalah-masalah yang tidak dipaparkan oleh penulis adalah yang pertama, Al-Qadil Husain di dalam kitab At-Ta'liq berkata, jika dia memiliki kambing lantas berbaur dengan kambing milik orang lain, atau hewan kendaraannya bercampur dengan hewan kendaraan orang lain, atau burung merpatinya bercampur dengan burung merpati orang lain, maka dia boleh berijtihad. Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, jika dombanya bercampur dengan domba yang lain, atau burung merpatinya bercampur dengan burung merpati yang orang lain, maka dia boleh mengambil satu dengan ijtihad. Jika orang itu merebutnya dari tangannya, maka perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan orang yang memegang. Sementara Al-Mutawali dan Al-Yani menyebutkan dua pendapat terkait dibolehkannya berijtihad di dalam masalah domba dan pakaiannya bercampur. Yang kedua, para penganut mazhab Syafi'i menyatakan, jika istrinya bercampur dengan sejumlah wanita dan mereka memiliki kemiripan, maka dia tidak boleh berhubungan badan dengan salah seorang dari mereka melalui media ijtihad. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat, baik itu mereka di dalam kondisi terkepung maupun tidak terkepung, karena pada dasarnya diharamkan dan masalah kemaluan perlu ada sikap kehati-hatian, sementara ijtihad berbeda dengan sikap kehati-hatian. Jika saudara perempuan sesusuan atau senasab atau muhrim yang lain mirip dengan jumlah wanita dalam kondisi tidak terkepung seperti wanita-wanita di negeri yang besar, maka dia boleh menikahi satu dari mereka tanpa ada perbedaan pendapat. Belum kemudian dengan sebab ini jaringnya tidak karena itu telah berbaur dengan kambing berada di sini. Dapat dua pandangan. Sampai tersisa satu, sebagaimana jika dia bersumpah untuk tidak makan sebutir kurma, lantas banyak kurma, maka dia memakan kecuali satu kurma, dan dengan demikian dia tidak melanggar sumpahnya. Lalu yang kedua, dia dibolehkan sehingga tersisa sampai kadang yang jika bercampur lagi dengannya, maka tidak diperbolehkan.
pertama, maka adalah hadis. Jika ada dua air sulit dibedakan, lantas seseorang berwudu dengan salah satu dari keduanya tanpa melalui ijtihad. Sedangkan menurut mazhab ini bahwa dia tidak boleh menetapkan al-mustazhar dan mu'tamad bahwa wudunya tidak sah menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Ishaq, yaitu penulis meremehkan. Oleh karena itu dia dilarang sholat di suatu arah tanpa melakukan ijtihad. Salat orang tersebut tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama meskipun ternyata sesuai dengan arah kiblat. Demikian pula dengan orang yang menunaikan sholat dengan keraguan terkait masuknya waktu sholat tanpa ijtihad dan ternyata sesuai, maka sholatnya tidak sah. Pendapat yang dipilih bahwa wudunya sah karena maksudnya adalah air dan ini telah terjadi. Sementara Asy-Syafi'i berkata orang tersebut ada dan dimungkinkan dia dimaklumi lantaran dia memulai sholat dengan keadaan ragu terkait syaratnya. Lantas dia mempertimbangkannya jika dia mengerjakan sholat di sini sebelum jelas kesucian air yang digunakan yang untuk berwudu, maka sholatnya telah tidak sah sesuai dengan kesepakatan ulama. Ini juga dapat dijawab bahwa bersuci pada dasarnya adalah ibadah. Dia memulainya dalam keadaan ragu terkait syaratnya, maka dengan demikian dia telah bermain-main. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali menegaskan dalam fatwa permulaan bab telah disampaikan atau tidak saat mengerjakan sholat, maka beliau berkata la yansharif hatta yasma' sautan aw yajid, maka hendaknya dia tidak bergegas hingga mendengar suara atau mendapat bau tersebut. Secara umum yang tidak ada keluar darinya kecuali masalah-masalah yang ringan berdasarkan dalil-dalil khusus yang dan sebagainya. Jika dia membawa air atau benda cair lain berupa susu, madu, yang asalnya suci baik keraguannya itu antara suci dan najis sama, kemungkinan najisnya lebih kuat, kecuali menurut pendapat lemah yang disampaikan oleh dasar bahwa jika juga kuat najis maka ditetapkan najis sebelum budak jika ragu alat kemerdekaan budak adat suci dan aib istrinya dan budak perempuannya, maka dia harus mengacu pada hukum melakukan apapun terkait. Ini semua selama dugaan kuat tidak mengacu pada sebab tertentu seperti masalah kencing hewan di air yang banyak bila membuat air berubah, dan masalah kuburan yang diragukan penggaliannya serta pakaian orang yang berada di kuburan yang terkena najis dan yang lainnya. Maka ini semua diketahui dan didahulukan daripada hukum dasar, yaitu pada dasarnya tidak ada pembebanan tanpa ada perbedaan pendapat. Juga lain dari penulis telah memaparkan di akhir bab bejana kaum kafir yang taat beribadah dengan pendapat pada makna yang jelas secara lahiriah. Yang kedua, ia paling sah penganut mazhab ini. Sejumlah penganut mazhab ini menyatakan bahwa perbedaan ini didasarkan pada perbedaan pendapat terkait kuburan yang diragukan penggaliannya. Mereka berkata, sisi yang diperselisihkan adalah bahwa ada kontradiksi antara hukum dasar dengan makna yang jelas, yaitu
Sisi yang diperselisihkan adalah bahwa ada kontradiksi antara hukum dasar dengan makna yang jelas secara lahiriah. Dan pendapat ini lebih kuat dari keduanya. Sejumlah ulama Khurasan memaparkan hal ini secara panjang lebar dan menerapkan kedua pendapat ini terkait dengan hukum kenajisan pakaian orang-orang yang kecanduan khamar. Para tukang sembelih hewan semacamnya yang berbau dengan najis dan tidak dapat menghindarkan diri darinya, baik muslim maupun kafir, mereka biasanya membuang najis itu ke tanah, jalan yang diduga kuat kenajisannya. Sebagian mereka menjauhkannya dan membuangnya dengan mengenai pakaian. Sebagian dari mereka menambahkan apakah najis merupakan godaan yang kuat. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang kuat dan terpilih dalam hal ini semuanya adalah pendapat ulama Irak yang menegaskan kesucian ini atau semacamnya. Kami menetapkan bahwa anak-anak suci dalam beberapa bahasan. Jumlah generasi akhir dari para penganut mazhab kami di Khurasan menyatakan bahwa setiap masalah kontradiksi hukum dasar atau dua hukum dasar. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Di antara mereka yang memaparkan kaidah ini adalah Qadhi Husain dan dua sahabat yang menulis kitab At-Tatimah dan Al-Qadhi Abdul Hasan Al-Harawi di dalam Al-Isyraf Al-Ghawamid Al-Hukmah. Paparan secara mutlak mereka berdasarkan pada suatu dan yang mereka maksud diberikan yang diterapkan diterapkan dugaan tanpa ada perbedaan pendapat seperti kesaksian dua orang adil, karena hal ini ditetapkan dengan kuat dan dengan pengamalan kesepakatan ulama dan tidak keterbebasan kewajiban dan masalah yang diterapkan di dalam tanpa ada perbedaan pendapat orang duga kuat meraihkan yang terhadap mengatakan budak atau mengerjakan sholat 4 rakaat. Pendapat yang tepat beliau berkata, jika dua hukum saling bertentangan atau hukum dasar dan zahir, maka harus memperhatikan penguatan salah satu dari keduanya. Sebagaimana halnya kontradiksi yang terjadi antara dua dalil. Jika ada keraguan terhadap pendapat yang kuat, maka ia sebagaimana masalah yang di dalamnya terdapat dua pendapat. Dalil yang zahir kuat, maka itulah yang ditetapkan. Seperti pemberitahuan oleh seseorang yang jika dalil hukum dasarnya kuat, maka itulah yang ditetapkan tanpa ada perbedaan pendapat. Ini adalah perkataan Abu Amr. Sementara Imam Al-Harumin berkata, apa yang diragukan kesucian dan kenajisan yang hukum dasarnya adalah suci ada 3 macam. Yang pertama, yang diduga kuat kesuciannya. Pendapat mazhab ini adalah ditetapkan kesucian. Jika seseorang menghendaki kesuciannya yang meyakinkan, maka ia tidak dilarang dengan syarat tidak berujung pada was-was, ketidakjelasan yang menyusahkan kehidupannya dan menurunkan tugas. Ketiga yang yaitu suci dan menurut Nawawi rahimahullah sangat berharga. Aku akan menukil darinya terkait tujuan cuma dibandingkan memakai pakaian baru sebelum mencucinya, karena sikap meremehkan orang yang mengeluhkan pakaian mengeringkan
membersihkannya dan tempatnya serta menempatkannya dalam tanah basah atas dasar suara hati terhadap kenajisannya dan tidak dicuci setelahnya. Dia berkata, ini adalah waris yang bukan pada tempatnya dan sikap meremehkan dalam hal-hal yang harus disikapi dengan hati-hati. Siapa yang berbicara seperti itu, maka dia seakan-akan menentang perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan seluruh kaum muslimin, karena mereka menggunakan pakaian baru tanpa dicuci sebelumnya. Keadaan pakaian yang mereka kenakan pada masa mereka itu seperti keadaan pakaian pada masa kita. Tidak. Kemudian dia berkata, bagaimana menurutmu jika kamu disuruh mencuci? Apakah kamu merasa yakin saat mencucinya pakaian kita akan terkena najis yang sebagaimana? Jika kamu mengatakan aku mencuci sendiri, apakah kamu pernah mendengar hadis terkait hal ini dari Rasulullah SAW atau dari salah seorang sahabat bahwa mereka menyampaikan kepada seseorang dengan mewajibkan atau menganjurkan atau sebagainya? Kelima, dan keluar dari kebiasaan generasi Islam terdahulu. Kita mengetahui bahwa manusia pada masa lalu masih melakukan penyembelihan dengan sapi sebagaimana yang dilakukan orang-orang di zaman sekarang ini, yaitu masa Imam Nawawi radhiyallahu taala. Ada riwayat dari Nabi SAW, generasi sahabat, tabi'in, dan seluruh orang dan bersahaja. Beliau mencuci bila menyentuh roti. Ini Abu Amr berkata, pemahaman fikih dalam hal ini adalah bahwa gandum yang terkena najis yang berada di tangan orang-orang lantaran seorang kulit berbeda dengan wanita lain yang datang pun jumlahnya, maka dia boleh menikahi siapa saja yang dia kehendak bersama mereka. Terkait roti gandum ini lebih layak untuk menikah. Dalam perkataan Al-Ustaz Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Al-Syarh Lil Miftah terdapat sinyalemen bahwa dalam dapat dipastikan kotoran itu jatuh padanya saat terjatuh di kotoran itu makhluk karena suhu dan keenam, Syekh Abu Muhammad dalam kitab Al-Syarh jika pakaiannya atau lainnya tetap keringat, maka dia boleh memakainya untuk sholat, karena meskipun hewan-hewan itu berguling-guling di tempat-tempat yang najis dan menjilat jelati kakinya dengan lidah dan mulutnya yang tidak menutup kemungkinan keringat mulutnya kan dicebur ke air. Mereka juga mengerjakan sholat dengan pakaian yang mereka kenakan saat berkendara. Ketujuh, Syekh atau Amr bin Sa'd dalam fatwa Faqih bahwa orang-orang kafir yang membuatnya memberikan lemak babai tanpa ada. Beliau menjawab, jika tidak dapat dipastikan terkait apa yang ada di tangannya terhadap najis, maka tidak dapat dinyatakan dia najis. Selain itu, dia pernah ditanya tentang sayuran di tanah najis yang diambil oleh para tukang sayur dicuci dengan cucian yang tidak menjamin sayuran itu bersih dari najis. Dapat dinyatakan dengan najis saat dia masih basah. Kemudian beliau menjawab, jika tidak
najis, karena cukup jelas aliran dan tempat tumbuhnya. Dia juga pernah ditanya tentang daun yang diproses dan dihamparkan dalam keadaan masih basah di atas dinding yang dicampur dengan abu yang najis lantas diisi dan tinta. Kalau untuk menulis padanya mengatakan banyak terjadi. Kemudian beliau menjawab, tidak dapat ditetapkan bahwa dia ada najis. Dia pernah pula ditanya tentang gandum. Dua berapa Amal Harumi dan yang lain najis terdapat dua pendapat. Yang pertama ditetapkan bahwa tanahnya bernajis, yang kedua tanah itu bersuci. Karena itu suci berdasarkan Syekhku berkata, jika kami yang kita tentang ajaran dan tidak ada perbedaan pendapat terkait pemakluman. Kesembilan, air saluran yang diduga kuat dengan najis dan tidak meyakinkan tidak pula penajisannya. Tawali dan Al-Jami berkata dalam pendapat yang masih berkaitan pendapat yang karena najis maka najis itu sudah dibersihkan oleh wudu ataupun hujan. Lalu yang ke-10 adalah sebelumnya telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i menetapkan kesucian pakaian anak kecil di beberapa bahasan. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah SAW salat sambil membawa Umam radhiyallahu anhu saat dia masih kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula dibolehkan bagi anak-anak kecil makan bersama di dalam satu bejana dengan makanan yang berkuah dan semua yang cair serta makan sisa yang cair setelah dimakan oleh anak kecil laki-laki dan perempuan selama tidak merasa yakin terhadap kenajisan tangannya, sebab tangannya tetap dinyatakan suci hingga dapat dipastikan bahwa ia najis. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW menyantap makanan yang berkuah bersama anak kecil. Para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka tetap melakukan itu tanpa ada kemungkinan. Hal yang sama pun berlaku bagi seorang anak kecil, meskipun dia sendiri mengatakan najis, ia dinyatakan tetap dalam kondisi suci hingga diyakini. Lalu masalah yang ke-11, semua yang kami paparkan ini terkait yang asalnya diketahui yaitu suci dan yang diragukan adalah adanya najis padanya, sedangkan yang masih perlu ditetapkan asalnya. Dalam hal ini, Al-Mutawali menyampaikan sejumlah masalah yang sebagiannya dapat diterima dan sebagian yang lain tidak dapat diterima. Al-Mutawali berkata, jika seseorang membawa satu bejana berisi susu namun dia tidak tahu apakah itu hewan yang atau yang lainnya, atau melihat hewan yang sudah disembelih namun dia tidak tahu apakah yang sembelihnya seorang muslim atau orang majusi, atau melihat sepotong daging dan meragukan hewan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, atau menemukan tanaman namun dia tidak tahu apakah tanaman itu mengandung racun berbahaya atau tidak, maka dalam semua gambaran kasus ini dia pembolehannya untuk yang telah dijelaskan, karena ia hanya dibolehkan bila disembelih oleh orang yang layak untuk menyembelihnya, yaitu orang muslim, dan kami meragukan hukum asalnya ini tidak ada. Sedangkan masalah tanaman bahwa hukum asal atau diharamkan atau tidak ada ketentuan hukum sebelum ada ketentuan syariat. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat yang masyhur. Pendapat yang sahih di antara pendapat-pendapat itu menurut para pentahqiq adalah tidak ada ketentuan hukum sebelum ada ketentuan syariat, dan tidak dapat ditetapkan oleh seseorang terkait sesuatu yang dilakukannya bahwa itu diharamkan, tidak pula berdosa, serta tidak boleh menyebutkan
ditetapkan kecuali dengan syariat, dan bahwa akal tidak dapat menetapkan sesuatu apapun. Jika kami mengatakan diharamkan, maka ini sebagian yang dikatakan oleh al-Mutawali. Al-Qadir Husain di dalam At-Ta'liq dengan penjelasan yang bagus dalam hal ini berkata, ketika dia berada di tempat yang atau baik dengan demikian dia tahu baju kecuali dalam masalah-masalah tertentu yang berada di luar kaidah ini berdasarkan dalil-dalil khusus yang mengikatnya, namun sebagiannya ditetapkan termasuk di dalamnya. Masalah-masalah memiliki sub masalah yang sebagiannya telah dipaparkan dalam pembahasan ini seperti masalah nakil dan semacamnya. Abdul Abbas bin Al-Qas mengatakan di dalam kitab At-Talkhis bahwa setiap orang yang meragukan sesuatu apakah dia telah melakukannya atau tidak, maka dikatakan dia tidak melakukannya dalam pandangan hukum, dan hukum yakin tidak dapat dihapus dengan keraguan kecuali dalam 11 masalah tersebut. Yang pertama, ada orang yang melakukan kedua, keluarkan dereh, dan dia bingung apakah dia harus mandi pada setiap kali hendak mengerjakan sholat, dan diragukan keterhentian derehnya sebelumnya. Yang keenam, orang yang terkena najis di badannya atau pakaiannya namun dia tidak mengetahui letaknya, dia harus mencuci semuanya. Yang ketujuh, musafir yang ragu apakah dia sudah sampai ke negerinya atau belum, dia tidak boleh mengambil rukhsah atau keringanan di dalam menunaikan ibadah. Lalu yang kedelapan, musafir yang ragu apakah dia berniat mukim atau tidak, dia tidak boleh mengambil rukhsah di dalam menunaikan ibadah. Orang yang sering buang air kecil jika berwudu kemudian ragu apakah hadasnya telah terhenti atau belum, lantas dia mengerjakan sholat yang wudu, maka 10 berdoa melihat sesuatu yang tidak diketahuinya apakah itu fata morgana atau air, tayamumnya batal meskipun ternyata yang ada adalah fata morgana. Yang ke-11, jika seseorang melempar hewan buruan hingga melukainya, kemudian hewan buruan tersebut lepas dari pantauannya, lalu dia menemukannya di dalam keadaan mati, di dalam keadaan tanpa bernyawa, dan dia ragu apakah hewan buruan itu terkena lemparan lain atau batu orang lain, boleh memakannya. Demikian pula jika dia melepaskan anjing. Lantaran keraguan tapi karena pada dasarnya dia telah mencuci dan syarat mengusap adalah masih ada waktu yang ditetapkan namun kami meragukannya, maka kami mengacu pada hukum dasarnya yaitu tidak membasuh. Ini adalah pendapat Imam Al-Qopal, namun masih perlu dicermati. Pendapat yang menonjol adalah pendapat Abdul Abbas. Imam Al-Qopal berkata, ada
Adapun masalah ketiga hukumnya sah, tetapi bukan meninggalkan yang meyakinkan dengan keraguan, karena sholat qasar adalah keringanan dengan syarat. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka hukumnya kembali pada dasarnya, yaitu menyempurnakan rakaat, yaitu tidak mengqasar. Sedangkan masalah keempat hukumnya sah, tetapi bukan meninggalkan yang meyakinkan dengan keraguan, karena zahirnya ada perubahan pada air lantaran kencing. Namun pendapat ini masih perlu dicermati. Yang menonjol adalah pendapat Ibnu Abbas bahwa ia adalah dasarnya lantaran zahir. Masalah ini telah dipaparkan secara memadai. Selain itu Imam Al-Ghazali berkata, sedangkan masalah kelima hukumnya sahih bukan karena menggunakan hukum dasarnya keraguan, tapi karena hukum dasarnya adalah kewajiban sholat dalam kondisi seperti ini. Jika wanita itu meragukan berhentinya lantas jika dia akan sholat tanpa mandi, maka kami tidak merasa yakin dia telah terlibat dari kewajiban sholat. Pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini perlu juga dicermati. Yang menonjol adalah pendapat Ibnu Abbas. Imam Al-Ghazali juga berpendapat, adapun masalah keenam bukan meninggalkannya meyakinkan dengan keraguan, karena ada dasar, karena pada dasarnya dia dilarang tetap sholat kecuali dalam keadaan sudah bersuci dari najis ini. Begitu dia belum membasuh semuanya, maka dia meragukan tentang larangan sholat. Sedangkan masalah itu terdapat dua pendapat. Yang pertama boleh mengqasar karena dia ragu terkait hilangnya sebab keringanan, pada dasarnya adalah tidak ada keringanan. Yang kedua tidak boleh mengqasar sebagaimana dikatakan oleh Abu Abbas, tapi itu bukan meninggalkan yang meyakinkan dengan keraguan. Dikatakan oleh Al-Ghazali ini perlu dicermati lagi. Yang menonjol adalah pendapat Abu Abbas. Imam Al-Ghazali berkata, sedangkan masalah ke-8 itu bukan keringanan. Itu adalah pendapat Abu Abbas. Tayamum dinyatakan batal lantaran dia mengarah pada pencarian. Jika dia mengarah diri pada pencarian, maka tayamumnya batal. Namun demikian pendapat yang menonjol adalah pendapat Ibnu Abbas. Lebih jauh Imam Al-Ghazali berkata masalah ke-11 terkait kehalalan dan terdapat dua halal bukan meninggalkan yang meyakinkan dengan keraguan, karena pada dasar masalah ini tetap berlaku di dalam mazhab Syafi'i bahwa dalam bab apa yang dibatalkan wudhu, maka orang itu berkata tidak batal lagi terkait apakah dia telah sampai di negerinya dan niatnya bermukim. Imam tidak menyanggah hal ini. Demikian pula dengan penjabaran Imam Al-Ghazali terkait masalah-masalah fikih. Imam berkata barangkali perbedaan adalah bahwa mata yang jelas harus dikembalikan pada asalnya. Sedangkan sampainya di negeri bermukim dan bertekad untuk bermukim ini berkaitan dengan perbuatan orang yang ragu, dan darinya pengetahuannya didapat. Jika dia tidak mengetahuinya dengan sebab dirinya sendiri, maka seakan-akan makna itu tidak terjadi sama sekali. Dengan ketentuan pendapat yang dijadikan acuan adalah yang disampaikan oleh penulis kitab At-Talkhis pada akhir Imam. Di antara yang tidak dikecualikan sejumlah ulama itu adalah jika dia berwudu
ragu apakah dia telah mengusap kepalanya misalnya itu. Dalam hal ini terdapat dua pandangan. Pandangan yang paling sahih adalah wudunya tetap sah, tidak disebutkan dasarnya adalah tidak ada usapan. Kasus lain yang seperti ini adalah jika dia mengucapkan salam dari sholat, kemudian ragu apakah dia mengerjakan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Di dalam hal ini terdapat 3 pandangan menurut ulama Khurasan. Pendapat yang paling syahih di antaranya dan yang ditegaskan oleh ulama Irak adalah tidak berpengaruh apapun padanya dan sholatnya tetap sah. Jika ada yang memberatkan diri dan mengatakan dua masalah ini termasuk dalam kaidah, maka dia ragu apakah dia meninggalkan atau tidak. Pada dasarnya adalah tidak. Sikapnya yang memberatkan diri itu tidak berpengaruh apapun, karena meninggalkan berarti tidak tetap pada keadaan semula. Yang diragukan itu hanyalah perbuatan dan pada dasarnya tidak ada perbuatan, serta dia tidak mengamalkan hukum asalnya. Sedangkan jika seseorang mengucapkan salam setelah salatnya lantas melihat ada najis pada dirinya dan dimungkinkan ia terkena najis saat mengerjakan sholat serta kebetulan najis itu setelah sholat, maka dia tidak perlu mengulangi sholat, bahkan sholatnya adalah sah. Bersihkan tubuh dengan demikian ada najis, maka perlu ada pengecualian lantaran itu yang benar baginya segala puji dan hanya padanya tauhid. Demikian pembahasan masalah ya tentu pada pertemuan yang semoga bermanfaat bagi semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.